Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Malik Gibran dengan NPM 247820005. Di sini saya akan mengerjakan video wrap up tentang UTS ujian tengah semester praktikum pemrograman jaringan. Di sini mahasiswa membuat video wrap up tentang mini project yang sudah dikerjakan dari lab session 3 sampai lab session 1 sampai lab session 8. Jadi yang pertama itu kita menjelaskan struktur program, bahwa program ini dibangun dengan arsitektur modular, lalu ada dua package utama dan menyajikan struktur folder dan isi file. Oke, langsung saja kita lihat ke foldernya di smart home. Nah, jadi di sini dua package utamanya ada monitoring dan sensor. Ayo kita buka di monitoring ini ada modul main. Nah, jadi modul main ini adalah modul utama ya dari program mini project itu, uh, menyediakan menu interaktif dan fungsi-fungsi utama seperti monitoring, ekspor, CSV, pencarian dan lainnya. Nah, ini adalah isi dari package monitoring tadi ya. Lanjut ke sensor. Nah, sensor juga ada modul sensor simulator. Jadi di sini set kelas untuk menangani simulasi sensor dan data ruangan di sensor simulator. Jadi ini adalah dua package utama, monitoring dan sensor. Kalau kita lihat struktur folder. Ini adalah um, struktur programnya ya. Jadi kita itu menjelaskan bahwa program ini dibangun dengan arsitektur modular, ada dua package utama, lalu kita menampilkan struktur folder dan isi filenya tadi sudah kita tampilkan. Jadi seperti ini. Jadi program ini dibangun dengan arsitektur modular dengan dua package utama dan modul utama itu main dan sensor. Oke, kita jelaskan lanjut ke implementasi OOP dan inheritance. Menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan objek-objek utama program. Lalu jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap class. Tampilkan kode class serta inheritance-nya, serta contoh instansiasi objek dan pemegang metode. Oke, kita langsung ke kode. Ini dia. Nah, langsung ketemu di sini ada class inheritance. Jadi program ini itu menggunakan prinsip Object Oriented Programming ya, atau OOP, untuk merepresentasikan ruangan dan sensor. Ini adalah eh, prinsip OOP ya di sini. Lalu atribut dan metodenya
itu ada nama, sensor, lalu data list, lalu monitor, dan ya itu contoh instansia. Ah, contoh instansi dan cara memanggil pemanggilan metodenya itu jadi di ini apa dapur satu, dapur dapur kedua, oh ini dapur itu tiga angka tiga angka. Eh, nah, nah ini contoh dari instansiasinya. Oke, itu adalah implementasi OOP dan fungsinya dijelaskan bahwa sistem menggunakan object oriented programming untuk merepresentasikan objek-objek utama program. Sudah dijelaskan juga atribut serta metode setiap kelas. Lalu contoh instansiasi. Oke, lalu kita lanjut implementasi statement handling. Jadi di sini bilang skenario error utama yang tangani. Jadi tunjukkan soal kode. Oke, kodenya ada di ini. Uh, uh, ini adalah kode dari exception handlingnya. Jadi, di kode itu menangani berbagai potensi kesalahan ya, kesalahan input dan file, kesalahan file. Jadi contoh skenario itu bisa jadi input indeks ruangan tidak valid, nama ruangan tidak valid, file CSV juga dibuka, lalu yang namanya tidak valid juga, gitu. Lanjut ke implementasi generator
iterator value. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Oke, jadi generator itu digunakan untuk monitoring data real time. Nah, generator itu terlihat data historis dan data filter itu untuk pencarian data. Di case monitor itu ada di generator, ada di nah ini dia. Ini adalah ide dari generator. Generator itu digunakan untuk monitoring data real time di real time gitu. Ini sebutnya ke iterator. Di iterator itu contohnya adalah nah ini dia. Ini dia iterator itu untuk melihat data untuk melihat data historis gitu seperti itu. Oke, kita ke demo program. Kita akan jalankan programnya. Oke, jalankan saja. Oke, kita coba. Teman-teman pilih tipe ruangan. Di sini kita memilih untuk memilih tipe ruangan. Kita satu dulu. Satu kan itu tipenya bedroom, nama ruangannya kamar tidur. Buka berhasil. Oke. Kan nama ruangan kamar tidur, ruangan kamu ketika akan menjadi hasil impian. Kita kitchen, dapur. Bisa, oh berhasil. Lanjut ke dua, monitoring. Di sini kita disuruh memilih ruangan mana yang akan di monitoring sensor. Dan di sini generator tuh terpakai ya, fungsi generator. Jadi kita pilih satu. Di sini kita disuruh untuk masukkan durasi monitoring berapa detik dari 10 sampai berapa detik gitu ya. Kita 10 detik aja. Kita tunggu. Ini dia real time nya tuh. Ini jam 48 mili sama. Nah, ini sudah dimonitoring suhu kelembapan di ruangan kamar tidur. Dan kita ke ngecek monitoring sensor di dapur, ruangan dapur. Oke, sama udah skip. Oke, sudah. Jadi ini tadi monitoring untuk dapur. Ini kamar tidur sudah terlihat kan punya tiap detik itu berubah. Terus contoh langsung ke fungsi iterator. Jadi fungsi iterator itu data penegasan data. Kita lihat, oh ini dia sudah di rekap gitu ya, jadi ringkas. Selanjutnya kita akan ekspor data txt. Oke, nama file txt-nya data txt.
udah keluar ya. Nah di sini ya, di sini lanjut kita ke menu 5. Menu 5 itu mengimpor data dari CSV, sama namanya CSV. Nah, ini data berhasil diimpor dari data CSV. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi lambda-nya. Oke, coba kita masuk ke fungsi suhu. Oke. Jadi kita melihat data sensornya ya. Kalau kita mau melihat sensor suhu atau kelembapan, tinggal pilih saja tadi. Ini untuk suhu di kamar, dapur, di sini sama. Coba kita kelembapan. Ya, kelembapan sudah terdata. Oke, itu. Jadi di menu 7 ini kita akan mencari ruangan berdasarkan nilai suhu atau kelembapan. Coba ya. Coba kita cari suhu. Suhunya 43. Tidak, tidak ada dong. Oh, berarti tidak ada suhu 43. Jadi tidak ada ruangan cocok. Coba kita di ke metode depan. Ini coba lagi kita. Oke. Ini dia. Ada kamar ruangan yang cocok itu kamar tidur untuk nilai suhunya 30 derajat gitu. Oke, sudah, ini setelah running dari program yang sudah dibuat tentang monitoring suhu di ruang, suhu dan kelembapan di ruangan. Ini sudah banyak sekali metodenya sudah keluar. Oke, program sudah selesai. Selanjutnya adalah refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama mengerjakan proyek. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah ujungnya yang terbantu dari yang sedikit sekali saya paham dari coding, tapi saya juga senang karena bisa belajar bahwa proyek ini tuh meningkatkan pemahaman saya gitu ya, ada Python, coding-coding yang lainnya. Memang kita harus penting untuk modularisasi kode penggunaan kelas dan umum, campur kamu tidur, lalu ada transfer. Nah, itulah pokoknya menantang yang paling menantang itu ya menggabungkan semua fitur gitu lah, fitur tadi jadi satu gitu. Jadi dalam fitur yang satu dan harus bersih, pada error, adalah tantangan. Oke, baiklah. Oke, sampai sini saja video wrap up tentang ini project saya buat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.